Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Akuntansi A19 bersama saya Johan Rici Purba, NIM 7211414100. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, mempresentasikan pembahasan bab 4 mengenai pengguna dan pengembangan sistem. Subbabnya itu ada sekitar 10. Yang pertama itu ada organisasi bisnis dan layanan informasi. Yang kedua ada struktur layanan informasi. Yang ketiga ada komputasi pengguna akhir. Yang keempat itu ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Yang kelima itu ada kriteria pendidikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan di bidang layanan informasi. Selanjutnya yang keenam itu mengenai mengelola pengetahuan yang ditunjukkan. Oke, yang pertama itu ada organisasi bisnis dan layanan informasi. Nah, pada gambar di sini itu penjelasannya yaitu sistem informasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi efektif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan 5. Sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi. Jadi, sistem informasi pemasaran, informasi produksi, informasi keuangan, informasi sumber daya manusia, informasi sumber daya informasi. Data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajer. Selanjutnya itu sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi itu didapatkan dari peranti lunak atau peranti keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, dan basis data. Kemudian pada umumnya dulu pengguna tidak dapat mengakses informasi secara langsung. Nah, dibutuhkan sebuah spesialis informasi. Apa itu spesialis informasi? Nah, spesialis informasi itu yaitu karyawan yang bertanggung jawab memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan spesialis informasi. Selanjutnya, apa saja sih spesialis informasi? Nah, di dalamnya itu pertama ada analisis sistem. Nah, kegunaannya itu mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu ada administrator basis data. Tanggung jawabnya itu atas data-data atau basis data. Selanjutnya itu ada webmaster. Tanggung jawabnya atas isi dan penyajian situs web. Selanjutnya ada spesialis jaringan. Nah, tugasnya itu adalah membuat komunikasi data. Selanjutnya ada programmer yang membuat kode program komputer untuk mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah operator. Operator fungsinya adalah menjalankan perangkat komputasi berskala besar. Pembahasan kedua itu adalah struktur layanan informasi, di mana tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Beberapa analisis sistem dan programmer itu sebagai berikut. Yang pertama itu memelihara sistem yang sudah ada dan mengembangkan sistem. Unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan. Masing-masing kelompok itu dipimpin oleh seorang manajer. Nah, ini contohnya ada analisis sistem, pegawai operator, basis data, spesial dari lingkup yang paling bawah sampai ke atas. Selanjutnya itu ada struktur. Selanjutnya ada struktur organisasi inovatif, yaitu mencakup 3 model. Yang pertama itu model sekutu atau partner model, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Kemudian ada model platform, yaitu layanan informasi menyediakan sumber daya informasi. Yang terakhir itu ada model berskala, yaitu sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul. Selanjutnya itu ada model berskala, yaitu sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar
muncul. Selanjutnya, nah ini contohnya. Baik, yang ketiga itu ada komputasi pengguna akhir. Apa itu komputasi pengguna akhir? Adalah pengguna yang mengembangkan aplikasi seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna akhir atau end user computing. Pengaruh komputasi pengguna akhir, yaitu yang pertama ada dampak pendidikan komputer, baru antrian layanan informasi, kemudian murahnya peranti keras, peranti lunak siap pakai. Yang keempat itu ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan tantangan. Selanjutnya adalah mempersempit jarak komunikasi. Kemudian setelah ada keuntungan pastinya ada risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama itu ada sistem yang dirancang dan didokumentasi buruk. Kemudian ada penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Kemudian adanya hilangnya integritas data, sasaran sistem yang buruk, hilangnya keamanan, hilangnya kendali sistem. Selanjutnya yang kelima itu ada kriteria pendidikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan di bidang layanan informasi. Pertama, pengetahuan pengembangan sistem yaitu seperti pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, pembuatan model sistem. Nah, untuk memenuhi keahlian pengembangan sistem itu dibutuhkan skill, yaitu skillnya berupa keahlian komunikasi, kemampuan analitis, mempunyai kreativitas, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya yang keenam itu ada mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management atau KM, yaitu sistem akan menciptakan pengetahuan, mengelola, mengirim ke pengguna yang tepat. Yang ketujuh itu ada otomatisasi kantor, office automation atau OA. Yang pertama itu menerapkan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Yang kedua itu meliputi seluruh sistem elektronik formal atau informal terutama yang berhubungan dengan komunikasi informasi. Nah, model OA itu seperti ini, di mana pada sumber daya input menuju aliran ke basis data, kemudian dipraktekkan melalui aplikasi OA berbasis non-komputer atau berbasis komputer. Gunanya itu nanti untuk pemecahan masalah atau pemecahan masalah lain, nantinya itu dapat diubah dan menghasilkan sumber daya output basic. Selanjutnya itu yang ke-8 ada kantor maya atau virtual office, yaitu pekerjaan kantor dapat dilakukan di semua lokasi geografis selama saling terhubung oleh suatu komunikasi elektronik. Nah, kantor maya itu memiliki keuntungan seperti di bawah ini. Pertama itu ada biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua itu ada biaya peralatan yang lebih rendah. Kemudian berkurangnya penghentian pekerjaan. Selanjutnya ada kontribusi sosial. Ada juga kerugiannya yaitu berupa moral yang rendah, kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya itu ada organisasi maya atau virtual organization, yaitu operasi kebutuhan keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi fisik. Nah, industri yang tertarik itu memberikan nilai tambah informasi, ide dan intelijen. Dampak sosial organisasi maya yang
Pada penampilan fisik kota, mengurangi gedung tinggi menjadikan kota lebih tenang. Selanjutnya yang terakhir itu ada menempatkan penggunaan sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Pertama itu mengembangkan sistem awalnya dilakukan oleh spesialis informasi. Lalu pengguna berperan penting bahkan melakukan pengembangan secara penuh. Selanjutnya itu keadaan di mana pekerjaan dilakukan di hampir semua tempat. Jaringan elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya.